Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama kami. Kali ini saya akan menyampaikan kepada Anda tentang informasi terbaru soal ketentuan pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau biasa kita kenal dengan P3K tahun 2021. Jadi ini para guru honorer, para tenaga honorer itu wajib tahu, wajib ikuti penjelasan kali ini agar Anda tidak salah, Anda tidak keliru pada saat ketentuan ini atau pada saat penerimaan pendaftaran itu akan dimulai. Jadi paling tidak Anda harus punya banyak referensi, banyak pengetahuan agar Anda tidak keliru, Anda tidak salah. Oke, jadi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe ke channel ini, bisa melakukan subscribe sekaligus menekan tombol lonceng agar dapat mengikuti video-video kami selanjutnya. Karena soal pendaftaran P3K 2021 ini akan kami bahas berseri sampai pada saat tanggal pendaftaran. Oke, terima kasih ya. Jadi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, silakan Anda subscribe, Anda tekan tombol lonceng agar bisa memperoleh notifikasi. Jadi ini adalah informasi terbaru soal ketentuan pendaftaran PPPK atau P3K tahun 2021. Jadi bagi calon pelamar, calon aparatur sipil negara ASN atau pendaftar CPNS dan PPK 2021. Ini adalah informasinya. Ketentuan untuk mendaftar P3K untuk tahap 1 itu hanya untuk guru honorer di sekolah negeri dan honorer K2 kategori 2. Ya, jadi dengan ketentuan ini sebagai berikut, kita langsung aja. Jadi misalnya Anda nih ngajar nih, jadi jika ada formasi di sekolah Anda masing-masing maksudnya, berarti Anda harus melamar di instansi atau di sekolah Anda masing-masing. Jika tidak ada formasi yang sesuai atau tidak ada formasi di sekolah Anda, itu Anda bisa melamar di sekolah yang lain. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional gitu ya. Misalnya ini contoh Pak Andi, ini honorer di sekolah dasar A, tetapi di sekolah dasar A tersebut tidak ada formasi yang tersedia. Maka Pak Andi, misalnya yang ada tersedia hanya di sekolah dasar B, maka Pak Andi itu boleh mendaftar di sekolah dasar B tersebut. Ya. Jadi Anda jangan kaku dengan sekolah Anda, tetapi Anda bisa mendaftar di sekolah yang lain. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, jika di sekolah Anda itu ada formasi, tetapi kualifikasi pendidikan Anda itu tidak sesuai. Misalnya nih contoh, guru SD tetapi ijazah tidak linear, misalnya itu bahasa Inggris atau lainnya, maka Anda itu mendaftar di formasi yang sesuai kualifikasi pendidikan Anda. Ini ada contoh biar konkret. Pak Andi itu honorer di sekolah dasar A tetapi memiliki ijazah IPA misalnya, maka Pak Andi itu tidak boleh mendaftar di SDA, tetapi dia bisa ikut di formasi SMP yang membuka formasi ijazah IPA. Ya, jadi ini bisa saya ulang. Pak Andi ini memiliki ijazah IPA, dia ngajar di sekolah dasar A. Karena kualifikasi pendidikan ijazah IPA itu hanya ada misalnya di sekolah menengah pertama SMP B,
Makanya Pak Andi itu bisa mendaftar di formasi yang linear dengan pendidikan ijazah IPA tersebut. Jadi tidak berarti harus di SDA begitu. Selanjutnya ini ketentuan lagi. Di sekolah dasar A itu ada 3 guru honorer. Nah, di SDA formasi yang tersedia cuma 1. Maka ketiga guru ini harus mendaftar di SDA gitu. Formasinya cuma 1, ada 3 guru honorer, berarti mereka harus mendaftar di SDA tersebut. Mereka tidak bisa mendaftar di SD lain. Jadi nanti yang lolos adalah 1 peserta yang akan mengisi kekosongan formasi di SDA tersebut. Sementara yang 2 itu bakal tidak lolos gitu. Nanti dia bisa mengikuti di tes tahap 2 dan tahap 3. Jadi karena database Anda sudah terbaca, Anda ikuti saja petunjuknya gitu. Anda ikuti saja petunjuknya yang kami sampaikan. Perlu diingat juga bahwa tes untuk tahap 1 dan tahap 2 itu tidak boleh lintas kabupaten. Ya. Tes tahap 3 itu Anda boleh lintas kabupaten. Penegasannya adalah ketentuan mendaftar ini Anda harus pelajari sebaik-baiknya agar Anda tidak salah saat pendaftaran dibuka. Jika Anda salah, peluang Anda akan semakin kecil. Oke ya, pada video berikut kita akan bahas tentang kelanjutan dari proses penerimaan CPNS dan PPK atau P3K ini, sehingga bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe itu bisa menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar Anda bisa menerima notifikasi pada video lanjutan yang masih membahas tentang CPNS dan P3K tahun 2021. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.